Om Swastiastu, Om Abhigamastu Namah Sidam. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertawarunugrahanya. Umat Sarma yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Di kesempatan yang sangat baik ini, saya akan membahas materi tentang Punarbawa. Umat Dharma yang saya sangat cintai, sebelum saya membahas tentang materi ini, izinkan saya mohon maaf atas segala kekurangannya di dalam saya menyajikan materi ini. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama, saling mengisi dan saling melengkapi. Umat Dharma yang berbahagia, apakah Punarbawa itu? Jadi mungkin kita sering mendengar kata Punarbawa. Baik, kita akan bahas. Punarbawa adalah kelahiran yang berulang-ulang atau penitisan kembali yang disebut reinkarnasi atau samsara. Di dalam Weda disebutkan bahwa penjelmaan jiwatman yang berulang-ulang di dunia ini atau di dunia yang lebih tinggi disebut dengan samsara. Kelahiran yang berulang-ulang ini akan membawa akibat suka dan duka. Samsara atau Punarbawa ini terjadi oleh karena jiwatman masih dipengaruhi oleh kenikmatan, dan kematian akan diikuti oleh kelahiran. Dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 5 disebutkan sebagai berikut. Sri Bhagavan Uvaca, Bahuni me vyati tan, Janmani tawa Arjuna, Rani haham Weda sarwan, Natwam param tapa. Sri Bhagavan atau Tuhan bersabda, banyak kelahiranku di masa lalu, demikian pula kelahiranmu Arjuna. Semuanya ini aku tahu, tetapi engkau sendiri tidak tahu, Paramtapa. Atman yang masih diselubungi oleh sukma sarira dan masih terikat oleh adanya kenikmatan duniawi menyebabkan Atman itu avidya, sehingga ia belum bisa kembali bersatu dengan sumbernya, yaitu Brahman atau Yang Widi. Hal ini menyebabkan Atman itu selalu mengalami kelahiran secara berulang-ulang. Segala bentuk perilaku atau perbuatan yang dilakukan pada masa kehidupan yang lampau menyebabkan adanya bekas atau wasana dalam jiwatma. Dan wasana adalah bekas-bekas perbuatan ini ada bermacam-macam. Jika wasana itu hanya bekas-bekas keduniawan, maka jiwatman akan lebih cenderung dan gampang ditarik oleh hal-hal keduniawian, sehingga Atman itu akan lahir kembali. Karma dan Punarbawa ini merupakan suatu proses yang terjalin erat satu sama lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa karma adalah perbuatan yang meliputi segala gerak, baik pikiran, perkataan, maupun tingkah laku. Sedangkan Punarbawa adalah kesimpulan dari semua karma itu yang terwujud dalam penjelmaan tersebut. Setiap karma yang dilakukan atas dorongan asubha karma akan menimbulkan dosa dan Atman akan mengalami neraka. Serta dalam Punarbawa yang akan datang akan mengalami penjelmaan dalam tingkat yang lebih rendah, yaitu sangsara, atau menderita dan bahkan dapat menjadi makhluk yang lebih rendah tingkatannya. Sebaliknya, setiap karma yang dilakukan berdasarkan subha karma akan mengakibatkan Atman atau roh menuju surga, dan jika menjelma kembali akan mengalami tingkat penjelmaan yang lebih sempurna atau lebih tinggi. Dalam kitab Sarasamudaya 48 disebutkan, Adharma Rucayu Mandas, Triya Gati Parayanama, Krukram Yoni Manuprapya,
na widanti sukam jana. Adapun perbuatan orang yang bodoh senantiasa tetap berlaku menyalahi dharma. Setelah ia lepas dari neraka, menitislah ia menjadi binatang seperti biri-biri, kerbau, dan lain sebagainya. Bila kelahirannya kemudian meningkat, ia menitis yaitu menjadi orang yang hina, sengsara, diombang-ambingkan kesedihan dan kemurungan hati, dan tidak mengalami kesenangan. Sarasa Musaya menyebutkan, adapun orang yang selalu melakukan karma baik, subha karma, ia di kemudian hari akan menjelma dari surga menjadi orang yang tampan atau cantik, berguna, berkedudukan tinggi, kaya raya, dan berderajat mulia. Itulah hasil yang didapatkan sebagai hasil atau pala dari perbuatan yang baik. Kesimpulannya, dengan keyakinan dengan adanya punarbawa ini, maka orang harus sadar bahwa bagaimana kelahirannya tergantung dari karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat, dan berhasil dalam bercita-cita. Sebaliknya, bila orang yang membawa karma yang buruk, ia akan lahir menjadi orang yang menderita. Oleh karena itu, kelahiran kembali ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk meningkat ke taraf yang lebih tinggi. Demikianlah umat Dharma yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, saya akan tutup dengan mengaturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.